Halo semuanya, jadi beberapa waktu yang lalu gue baru saja mendapatkan sebuah kabar dari rekan kantor gue bahwa salah satu studio animasi asal Indonesia baru saja merilis teaser terbaru dari proyek animasi yang sedang mereka kerjakan. Nah, studio animasi yang gue maksud adalah Jiva Animation dengan proyek animasi mereka yang berjudul The Unforgettable Journey of Lala. Ketika gue pertama kali mendengar kabar mengenai proyek animasi ini, gue jujur sangat excited dan sangat menantikan perilisannya. Seperti yang seharusnya kalian semua tahu, gue belakangan ini memang sudah cukup sering membahas animasi-animasi lokal buatan negara kita, karena salah satu impian terbesar gue adalah bisa melihat negara Indonesia dapat menciptakan sebuah animasi dengan kualitas yang luar biasa. Kedatangan proyek animasi ini jelas semakin memberikan harapan bahwa impian gue selama ini memang tidaklah mustahil dan kita masih memiliki kemungkinan untuk bisa memajukan industri animasi di negara Indonesia. Nah, tapi sayangnya, kemunculan kabar mengenai proyek animasi ini juga disertai dengan sebuah kabar yang cukup menyebalkan. Jadi, setelah video teaser dari animasi ini dipublikasikan di sosial media YouTube pada tanggal 31 Desember kemarin, pastinya bakal ada beberapa orang yang mencoba untuk membagikan video ini ke berbagai sosial media. Nah, ketika ada beberapa orang yang mencoba untuk membagikan proyek animasi ini ke sosial media Facebook, ada beberapa orang yang sangat mengapresiasi dan menantikan perilisan dari animasi ini. Ada juga yang memberikan kritik terhadap animasi ini namun dengan konteks yang masih bisa diterima. Nah, tapi ada juga beberapa komentar yang rasanya ini membuat mereka seperti sangat tidak mengapresiasi kehadiran animasi ini. Beberapa komentar yang gue maksud adalah orang-orang yang mempermasalahkan mengenai kualitas dubbing atau voice over dari animasi ini. Banyak orang merasa bahwa kualitas dubbing atau voice over dari animasi ini terbilang masih kurang begitu bagus. Kebanyakan dari mereka masih belum terbiasa dengan voice over dari Indonesia, yang mana ini membuat mereka merasa sangat canggung ketika pertama kali mendengar suara dialog dari animasi ini. Jujur aja, gue sebenarnya sangat bisa mengerti dan memahami masalah ini. Gue pribadi juga terkadang merasakan hal yang sama ketika mendengar hasil voice over dari karya-karya animasi buatan Indonesia. Rasanya memang terdengar agak canggung dan kurang begitu cocok dengan telinga kita. Hal ini cukup wajar, terutama bagi kita-kita yang lebih sering mendengar animasi barat dengan bahasa Inggris ataupun anime dengan bahasa Jepang. Nah, selama kritikan yang diberikan oleh orang-orang adalah mengenai kualitas dubbing atau voice over-nya, gue masih bisa mentoleransi. Namun ketika ada yang berkomentar bahwa lebih baik mereka menggunakan dubbing bahasa Jepang saja, well, disinilah masalah yang sebenarnya. Kayak gini loh, gue ngerti lu pada emang masih belum terbiasa ketika mendengar voice over dari Indonesia, karena lu pada emang lebih sering mendengar voice over dari Jepang. Tapi ya ayolah, masa lu pengen gitu animasi buatan negara kita malah pakai bahasa asing? Kalau konteksnya adalah karakter tersebut berasal dari luar negara Indonesia, kita mungkin masih bisa menerimanya lah. Malahan menurut gue itu adalah hal yang sangat bagus, karena ini menunjukkan bahwa mereka dengan sangat niatnya memberikan dialog yang sesuai dengan bahasa dari karakter itu berasal. Yes, hal ini sudah pernah diterapkan dalam salah satu film animasi buatan Indonesia yang berjudul Battle of Surabaya. Nah, tapi kalau karakter ini memang murni berasal dari Indonesia dan latar tempatnya adalah di Indonesia, ya pastinya dialog yang pantas untuk karakter tersebut adalah bahasa Indonesia dong. Ya kali gitu orang Indonesia mau ngomong pakai bahasa Nigeria gitu kan. Ya it's okay kalau misalnya kalian masih belum terbiasa dengan voice over Indonesia, tapi setidaknya nggak usah lah gitu memberikan komentar-komentar negatif gitu. Dukunglah terus karya buatan negara kita. Masalahnya kita ini udah ketinggalan jauh loh dari negara-negara lain. Jadi ya wajar aja lah kalau kualitas animasi kita memang masih terasa sangat jauh. Kalau ternyata hasilnya kurang memuaskan, ya berikanlah kritikan yang valid. Jangan malah menghujat ataupun membuli dengan berlindung di balik kata kritik. Bedainlah namanya mengkritik dan juga menghujat. Untuk sekarang, mau gimana pun hasilnya nanti, ya please lah dukung terus karya buatan negara kita. Kalau kita terus memberikan respon yang negatif, ya kapan kita mau majunya? Yang ada malah para studio ini jadi minder untuk membuat karya lagi. Udah capek-capek gitu kan, sampai ngeluarin banyak biaya dan juga tenaga, bukannya didukung malah dihujat. Ya semoga aja kebiasaan buruk ini bisa dirubah, dan bersama-sama kita bisa memajukan industri animasi di negara Indonesia. Nah, jadi mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas mengenai masalah dari proyek animasi buatan Jiva Animation ini. Secara keseluruhan, proyek animasi ini terlihat sangat menjanjikan. Mereka memiliki kualitas visual yang cukup apik dengan animasi yang cukup oke. Melihat dari histori yang dimiliki oleh studio ini yang telah mengerjakan berbagai proyek anime besar, rasanya untuk aspek visual dan animasi mereka udah gak perlu dipertanyakan lagi lah. Kalau soal dialog dan voice over, gue gak begitu mempermasalahkan sih. Buat gue ini udah terdengar cukup solid, walaupun ya ada beberapa
bagian di mana sang voiceover mengeluarkan intonasi yang cukup identik dengan intonasi yang biasa digunakan oleh dialog Jepang. Mungkin hal ini bisa sedikit dirubah dengan lebih berfokus pada intonasi bahasa Indonesia saja. Tapi kalau kalian masih mau mempertahankan gaya suara ini, ya it's okay aja sih buat gua. Palingan beberapa hal yang pengen gue tekankan pada proyek animasi ini untuk kedepannya adalah pada bagian penulisan cerita dan juga budget. Untuk penulisan cerita, gue nggak berharap banyak sih, mengingat ini seharusnya menjadi animasi slice of life, seharusnya mereka bisalah membuat animasi dengan cerita yang ringan, namun dengan penulisan yang rapih. Kalau mau menambahkan twist atau sebagainya, mohon berhati-hati. Plot twist yang baik bukanlah selalu soal bagaimana penonton bisa terkejut dengan twist yang kalian buat, namun bagaimana kalian membangun cerita hingga sampai ke bagian plot twist tersebutlah yang menjadi penentu dari seberapa bagus plot twist yang telah kalian buat. Sama satu lagi, kalau kalian pengen menambahkan elemen mistis ataupun fantasi, mohon dipertimbangkan kembali ya. Hal ini memang bisa membuat cerita menjadi semakin menarik, namun kalau eksekusinya nggak bagus, maka hal ini langsung bakal menghancurkan keseluruhan isi dari animasi tersebut. Kalau soal budget, mungkin kalian bisa membuka donasi, dengan begitu orang-orang yang mau mensupport kalian dapat melakukannya dengan cara memberikan sedikit cuan agar para tim bisa terus termotivasi untuk memberikan hasil yang terbaik. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai proyek animasi ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian excited dengan proyek animasi ini atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi mungkin cukup sekian dari video gua kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gua. Gua undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!